tiba-tiba menjadi kayak mendadak. Tapi sebelum lebih jauh diceritakan, dasarnya apa sih sampai BI berbuat seperti itu? Dan ada skenario besar atau apa yang Pak Marzuki pahami saat itu? Jadi gini loh, ya kita tahu lah, kita tidak pernah lepas dari persoalan global ya. Bisa saja tiba-tiba negara tidak mampu membayar kewajiban ke luar negeri kan, karena pinjaman luar negeri itu baik pemerintah maupun swasta itu demikian besarnya sehingga pada saat jatuh tempo itu tidak mampu bayar, dan pada saat itulah muncul krisis. Nah, krisis itulah kemudian tentu pemerintah ambil kebijakan. Nah, persoalannya Bank Indonesia pada saat itu kan pengawasannya kan di dalam internal, jadi ada pengawasan yang ada di Bank Indonesia sifatnya internal. Nah, karena kasus itulah maka setelah reformasi itu dibentuk OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengawasi Bank Indonesia. Itu apa? Saya lupa tahunnya, kalau salah OJK itu pada saat saya duduk sebagai ketua DPR. OJK itu dibentuk. Saya ingat itu masanya. Ya itu rame ya. Ramenya apa? Karena ada satu negara yang menggunakan OJK tidak berhasil kembali ke sistem lama, tapi ada negara yang berhasil. Tapi ya apapun juga, karena kita masih coba-coba, kita tetap bentuk OJK itu, dan sampai sekarang itu ya alhamdulillah jadi ada badan sendiri yang mengawasi apa yang dikerjakan oleh Bank Indonesia. Nah, oleh karenanya ya banyak kasus pada saat 98, tahun 2000, 2001 itu Bank Indonesia itu sangat powerful. Enak sekali dia membKU-kan orang, ya. membKU-kan bank-bank yang tadinya mungkin bisa sehat ya, karena ras saja. Biasanya kalau orang sudah kembali lagi masuk, biasa kan sehat lagi. Ras itu kan sementara aja. Iya. Apa yang termasuk berada di situ, Pak? Ya, saya nggak paham ya bank sentrisnya, karena Pak Andri teman saya. Adik kelas saya 1 tahun. Jadi saya tahu beliau ini juga orang yang sukses ya. Sebetulnya Ya, waktu ini nggak ada orang gini, kenapa teman-teman gini? saya nggak tahu, saya juga di bawah baru datang. Pinter-pinter kalian ya. Saya baru datang, saya nggak rame-rame dari bawah. Saya juga nggak tahu. Kemudian untuk menindaklanjuti dari pemberitaan yang sudah beredar, Pak Sentris tidak menerima dana BLBI. Nah, ₹1 per Kok kalian bisa nongkrong tiap hari sini? Karena kita Sampai mau Pak tahu itu, Marzuki datang, Pak Jokowi soal jadi Iya, saya. betul. Nah, kita mau tahu itu, Pak. Kenapa Jadi sih? tidak menerima, tapi kami juga penasaran dana tersebut diterima oleh siapa gitu, Pak. Oke, Pak Marzuki dulu. Ya gini ya, apapun bisa terjadi pada saat itu karena kondisi situasi yang nggak pasti dan BI sangat powerful dan orang bisa melakukan kejahatan perbankan. Kejahatan itu sangat luar biasa. Ya, itu bukan rahasia, udah rahasia umum lah. Ya, di mana orang bisa kayak mendadak karena menjabat pada posisi-posisi tertentu. Ya orang pegang BPPN aja bisa kayak mendadak. Ya. Itu kejadian pada saat di mana kondisi yang sangat tidak menentu. Jadi siapa yang sangat berkuasa ya ada peluang, kesempatan. Karena saya pada saat itu ngalami, saya megang BUMN juga masuk BPN, itu mau dijarah juga sebetulnya. BUMN itu mau jual dengan harga 0, tapi saya bertarung. Itu yang mau diarah siapa, Pak? Ya oknum seolah-olah BUMN ini sudah nggak layak lagi dan tidak mungkin bisa hidup, jadi ini dijual aja dengan harga 0, yang penting utang-utangnya habis. Padahal ya, saya tantang waktu itu, saya sampai diketemukan dengan konsultannya Boston Consulting, sama yang kan dia ada konsorsiumnya McKinsey. Nah saya dikasih waktu untuk debat oleh Deputi BUMN waktu itu Pak Cianto. Ya ketemu, dia bikin asumsinya maunya mereka. Ya keuangan proyeksi itu kan tergantung asumsi. Kalau asumsinya semuanya jelek, ya proyeksinya masih jelek. Ya kan, saya debat masalah asumsi yang mereka buat. Akhirnya mereka ya nggak bisa berargumentasi lebih jauh
karena saya menguasai masalah, dan anehnya saya diangkat jadi direktur oleh Deputi BUMN, dan saya buktikan setahun saya bisa keluar dari BPN, dan batu raja besar. Kan artinya perusahaan yang waktu itu mengalami kesulitan likuiditas karena bukan kesalahan kita, kesalahan bank. Waktu itu ada bank wajib meminjamkan, bank tidak ngasihkan. Ya, kita macet proyek kita, jadi bukan salah kita kan. Nah, kita masa mau dijual dengan harga nol, kan lucu kan? Nah, jadi waktu itu banyak sekali oknum yang melakukan, ya kalau saya moral hazard ya, semuanya mau dirampok. Kita nggak tahu siapa. Itu. Makanya saya bilang tadi, ini oknum, ini tidak mungkin secara kelembagaan, tapi oknum kan, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk keuntungan. Ya bisa saja kepentingan kelompok tertentu, bisa saja. Nah, saya lihat sentris ini pun ya bisa saja jadi korban itu. Karena saya lama cerita dengan Pak Andre, dia sampaikan dia nggak pernah terima dana BLBI itu. Bank saya saldonya nggak merah. Itu sampaikan berkali-kali. Yang saldo merah itu yang diberikan bantuan likuiditas. Nah, saldonya biru. Kenapa di BKU-kan? Itu kan langsung semua manajemennya suruh keluar. Kan sangat zolim lah. Ya, tanpa ada kepastian hukum ya. Artinya ada keputusan hukum yang memaksa mereka keluar harusnya. Ya kan? Gak ada dasar. Mereka suruh keluar semua, direksi suruh keluar, kalian semua. Mereka nggak apa-apa. Gimana mereka membuktikan bahwa mereka nggak salah, mereka benar, dokumennya semua tinggal di dalam. Ya kan? Nah, tapi ya itulah kondisi pada saat itu. Jadi memang tidak bisa melawan ya Pak? Nah, itulah kondisi pada saat itu di mana BI sangat powerful ya, bisa melakukan apa saja yang mereka anggap wah ini pantasnya dibekukan. Ya ini ambil alih gitu. Itu kondisi pada saat itu. Nah, oleh karenanya setelah itu kan DPR berpikir ya kita perlu ada pengawas di luar BI, kayak dibentuklah OJK. Itu ceritanya. Jadi ada urutan perjalanannya. Ya apa yang terjadi di tahun sebelum krisis itu ya sangat mudah bank-bank itu ngasih kredit kepada grup-grup. Ini luar biasa. Dana itu kepada grup-grupnya ya, sehingga yang besar mereka. Tapi dampaknya pada saat kewajiban itu datang, di mana dolar waktu itu bergerak naik kan, luar biasa sampai 15.000, 16.000. Dari saya ingat ada 2.400. Nah itu seminar waktu itu, seminar oleh ada Miranda Gultom, ada Darmin Nasution, meyakinkan bahwa dari teori ya purchasing power parity ya, artinya tidak mungkin katanya dolar kita tuh sampai di atas 8.000. Tapi nyatanya ya toh dolar bergerak sampai 15.000. Artinya ya semuanya nggak bisa ada yang prediksi. Secara teori nggak mungkin, tapi faktanya dolar bisa sampai 15.000. Luar biasa waktu itu. Saya Pak Marzuki sebagai pimpinan legislatif, apakah fenomena itu Bapak sudah bisa menerka akan kejadian seperti ini? Yo kita tahu sekali kok. Saya kan mengalami bagaimana aset-aset negara itu yang di bawah penanganan BPPN dijual murah, diobral ya dengan alasan ya perintah dari IMF. Kita paham sekali. Jadi belum masuk DPR saya sudah paham kok. Karena saya itu bagian daripada yang mengalami masalah. Bagian daripada. Iya, tapi saya melawan. Itu bedanya kita melawan. Banyak BUMN lain nggak melawan. Saya waktu itu melawan. Dia nggak berani, Itu. nggak ngerti. Saya melawan betul loh. Saya hadapin kementerian. Sudah ada perintahnya. Saya hadapi kementerian. Akhirnya saya diketemukan dengan konsultannya. Ya saya debat. Dasar Anda bilang kita bangkrut di mana? Iya tahu kan? Ya bikin sampaikan asumsinya. Ya asumsinya semuanya jelek. Ya diasumsikan ini sama ini kan asumsinya nggak mendukung proyeksi. Ya pasti proyeksinya jelek. Ada prediksi nanti targetnya sampai kemana Pak? Yang mana itu? Dengan permainan pemerintah atau apapun. Ini ya oknum lah ya. Saya nggak bilang pemerintah ya. Oknum pada saat itu ya. Saya minta ya diluruskan lah.
apalagi ada satgas diluruskan. Yang memang mencuri ya harusnya diselesaikan, jangan diambangkan. Sekarang ini kan yang seolah masih banyak yang diambangkan, proses peradilan diambangkan. Dan tahu nggak, banyak sekali aset-aset yang sekarang ini di bawah lembaga ada dirjen di bawah Kementerian Keuangan ya, itu tidak ada yang balik nama, masih nama yang dulu. Tidak ada dasar untuk balik namanya. Itu kelemahan administrasi juga. Jadi banyak sekali aset-aset yang menggantung kali. Jadi wajar aja ya, banyak sekali pemilik lama dengan senario tertentu dia ngambil alih lagi aset dia dengan harga yang Beda dari sentris. sentris salahnya Masih dulu. nggak berani aja dia melawan. Nah, Itu beda dengan saya berani lawan. Nggak berani. Pak, Nggak berani. dulu di saat sentris itu bermasalah di saat itu, Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Oh saya waktu belum bermasalah belum komunikasi Oh. karena dia orang besar sibuk. Iya, itu kan bukan itu. Jadi dulu Iya. belum ada komunikasi. Enggak belum, dia duluan dia melanglang buana dia kan. Tapi Bapak tahu kasus juga saat itu? Saya kalau kasus BLBI secara umum saya paham. Ya, tapi begitu saya ketemu, ini salah satu korban. Kalau Bapak menduga itu oknumnya seperti apa? Dari mana Pak? Gambarannya? oknum Ya. pejabat perbankan kah atau Oh kalau itu pasti BI. Nggak ada, itu pasti BI. Karena sentris ini kan yang membukukan BI. Ya. Ya. Kemudian ya ada dana yang bisa masuk ke rekening yang abal-abal itu orang BI? BI. Nggak mungkin orang lain. Itu pasti itu. Gubernur BI sama saya itu. Saya nggak tahu Sederhana, itu. sederhana. Pokoknya itu mungkin oknum kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu kelembagaannya BI. Karena dia yang menentukan ini bank kooperasi, bank yang diambil alih apa itu kan waktu itu kan dari BI. Jadi ketika itu Mas Anies dianggap sebagai bank apa? Oke, siapa itu? Saya. Ya. ini mau Pak Marzuki menjawab atau Pak Andre? Pak Andre, Pak Juki dulu. Saya belakang. Ya, jadi kita tahu kan dengan Pak Andri cerita waktu itu, waktu ditetapkan dia berkooperasi, dia kan dikeluarin semua manajemen, diambil alih. Dibekukan. Ya, dibekuk. Jadi semuanya karyawan apa semua keluar dari kantor. Dokumennya ada. Dokumen ditinggal. Ya kan, ya gimana dia nggak pegang dokumen-dokumen di kantor kan? Ya kan persoalan. Itu rampok. Artinya orang dirampok termasuk misalnya orang merampok mobil termasuk surat-suratnya. Nah, hebat kan? Yang ngapok mobil, diambil mobil, biasanya mobil surat di kita. Ini masuk surat-surat di bawah. Pada BPN itu harusnya menyehatkan, bukan membukukan. Dalam SK-nya itu menyehatkan. Yang terjadi pembukuan stop clearing. Kalau stop clearing namanya udah mati. Terus? Ya itulah kejadian ya. Ya makanya kita harapkan jangan lagi lah kejadian rusak negara kita. Habis itu berapa ratus triliun? Sampai 700 triliun lah. Saya Dan dapat bukan itu lagi. itu kan Kepercayaan yang hilang. itu 700 triliun itu dana krisis yang betul-betul hilang aja. Ya kami menanyakan ini kan biar masyarakat nggak tahu juga Pak. Selama ini kan selama 25 tahun entah apa yang terjadi dengan Pak Andi dan dengan Bang Sentrisnya. Ya, diharap aja dia. Kalau saya sih lawan. Seperti apa Pak? Gini. Perlawanannya. Gini. Pertama kali saya akan membuat pernyataan ya. Pernyataan saya itu berdasarkan bukti-bukti yang sudah disahkan oleh hakim majelis pengadilan. Dan bukti-bukti itu adalah datang dari penggugat sendiri. Sehingga tidak ada satu hal yang bisa menghalangi pernyataannya sebagai suatu edaran. Kemudian saya tidak mencari salah dan saya tidak menyalahkan orang lain. Saya mau menjelaskan tentang kebenaran yang berlaku umum sehingga semua orang mengakuinya. Jadi perkara sentris secara cerita sejarah waktu itu panik tahun 97 Agustus, panik, isu-isu tentang di mana-mana yang menyebabkan adalah Soros yang mengadakan itu, panik sehingga bank-bank diras, bank baris saldo merah. Saya mengambil inisiatif ke Pak Hendro Budianto ya.
Budianto ya, Hendro. Saya bilang, Pak, kita ini, saya bertanggung jawab ya, sebagai rakyat. Pak, kita ini harus mengatasi ini, melawan. Gimana caranya? Cara gini, bank-bank yang saldo merah atau cenderung macet, bedanya itu dikeluarkan. Sebuah pengawasannya mengganti dengan jaminan. Kita bentuk holding. Namanya BPPN. Itu saya yang mengucapkan. Saya mengucapkan, sumpah. BPN itu dibentuk oleh BI. Tapi karena sudah ada rencana itu, diambil alih oleh BPN, oleh BPU. Makanya ketua pertamanya Bambang Subianto. Berapa bulan kemudian diganti lagi Iwan Priwanata dari BI. Baru ketiga kali Glenn Yusuf independen. Jadi sebetulnya BPN itu dibentuk untuk holding. Supaya bank-bank yang kredit macet segala macam atau cenderung macet dikeluarkan. 97. Supaya bank-bank ini bersih semua. Banknya bersih, di merger jadi kuat. Nah yang busuk-busuk ini di bawah keseluruhan nama holding yang nama BPN. Tapi ide yang bagus ini ternyata salah gunakan. Saya pelopor yang menyerahkan jaminan kepada BI. Maka satu-satunya bank yang jaminannya dihipotek ke BI adalah Sentris. Saya menghipotekkan jaminan 452 hektar tanah milik PT Pipco saya sendiri pada Oktober 97. Jadi sebelum terjadi masalah BRI, saya pemula. Nah, itu dibikin akte. Satu-satunya bank yang membuat perjanjian dengan akte. Artinya saya support BI. Waktu itu, all money bunganya tinggi dari 100% sampai 350%. Saya beli 350% dari IFI. Saya jual lagi bank lain dengan 200%. Supaya kuat pasar uang antar bank menurun di dua negeri, jalannya bagus. Saya berkorban, membeli mahal jual murah. Begitu luar biasa saya berkorban untuk BI. Tapi saya dikhianati oleh BI. Saya bikin akte 7576, 2 akte. Aneh. Dari pertama dia sudah buat rencana itu. Ada 2 akte, isinya sama. Tetapi yang satu akte tidak pakai jaminan, satu akte pakai jaminan. Rupanya mereka sudah rencanakan. Ya, udah. Kemudian tanggal 31 Desember 97, bank-bank saldo merah semua. Saya berbiru. Saya bersaldo biru. Mana? Biru. Ada di DBI saldo biru. Bank-bank yang bersaldo merah itu langsung dikonversi menjadi SPBUK yang kita kenal sekarang dengan nama PLBI. Bank-bank itu dikonversi dengan saldo merahnya konversi menjadi SPBUK tanpa jaminan, tanpa penggatan. Diharapkan tanggal 15 mereka menyerahkan jaminan atau menurut. Itulah yang disebut dengan APU, MRA atau MSA. Itu yang disebut dengan MSA atau APU atau MSA. Itulah mereka itu. Nah, di sini terbukti disebutkan oleh BI sendiri bahwa pengurang saldo debat bank-bank berkonversi menjadi SPBU, dikonversi menjadi SPBU pada tanggal 31 Desember 97. Kecuali Bank Sentris karena pada saat itu Bank Sentris bersaldo positif. Ya, ada suratnya BBI. Jadi Sentris tidak terima BBI. Yang terima BLBI atau SPBU itu adalah yang bank-bank bersaldo negatif pada tanggal 31 Desember 97. Sentris tidak negatif. Kenapa? Bank-bank masih positif. Kami pinjam call money tiap hari. Tiap hari kami pinjam call money. Dan tiap hari kami pulangin, pinjam lagi, pinjam lagi. Tiap hari. Overnight. Jangan saat dulu kami itu terus. Nggak pernah merah. Tiba-tiba dirubah lagi menjadi akte partner. Akte partner itu adalah pengikatan menjual dan membeli, jual beli promise, jual beli barang ya, bukan pinjaman. Jual beli barang namanya promise.
dengan jaminan. Promesnya kami serahkan 492 miliar. Promesnya. Promes nasabah. Itulah total aset Bank Sentis 492. Dengan jaminan lagi. Kami berikan jaminan lagi. Ini lucu ya. Namanya factoring udah gitu kan. Kami jaminkan lagi 452 hektar tanah milik PT Klip yang sudah dihipotek dengan nomor 972 atas nama Bank Indonesia. Reksa, tidak ada satu bank pun yang menjaminkan hartanya kepada BRI. Paling banter mereka bikin kesepakatan dengan BPPN. Tidak ada satu bank pun yang memberikan jaminan dan hipotek ke BRI. Hanya Sentris. Itu pilot projectnya. Jadi hipotek ke BRI. Oke? Tiba-tiba tanggal 4 April ditutup. Akte 46 ini di Mahkamah Agung ditulis sebagai akte yang sah dan berharga. Jadi satu yang paling kuat ini yang sudah diputus oleh pengadilan Mahkamah Agung dinyatakan sebagai akte yang sah dan berharga. Di sini disebutkan bahwa Bank Indonesia dilarang tidak berwenang menagih nasabah Bank Sentis karena sudah dijamin. Ini berakhir tanggal 31 tanggal 20 Desember 1998. Waktunya sudah bayar bunga 99 miliar. Tiba-tiba BPN datang tanpa mengindahkan perjanjian ini, langsung membukukan tanggal 4 April. 4 April 98. Ini perjanjian sampai 98 Desember. Jadi perjanjian belum selesai. Dia bukukan, stop clearing, langsung dia ke kantor, semua disegel, aset, dokumen, semua dikuasai. Mulai hari itu sampai hari ini kami tidak ada komunikasi dengan BPN. Tidak ada pertanggungjawabannya. Hasil pembukuannya gimana, jual kemana, nggak ada. Jadi saya katakan, itu badan perampokan perbankan nasional, bukan pernyataan, bank perampokan. Tulis itu. Perbankan nasional, perampokan itu. Kalau mau likuidasi, ada dasar-dasar di likuidasi apa? Ini langsung dibukukan dia. Kami nggak tahu ada berapa uang di berangkas, ada berapa mobil, nggak tahu. Nah, kamu mau nonton, nggak punya dokumen satu pun, nggak bisa kan? Oke. Tahun 99. BPN nagih dasarnya apa? Rupanya promes kami dijual ke BPN dengan akta nomor 39. Dijual ke BPN dengan pembayaran dari BPN dari negara BI 629 miliar. Ya, dijual. Jadi BPN punya hak nagih. Dia nagih Sentris, nagih. Gak beda, gak damai. Kami minta apa caranya, gak benar. Dia Kejaksaan Agung. Tadi ini dia selesai Kejaksaan Agung. Gak damai, kedatun. Dibuang pesus, cari usul pidana jasa kan? Pidana, dekan. Nggak ditemukan itu pidananya. Dibuang lagi ke Datun. Datun buang ke pengadilan, disomasi. Nggak damai lagi. Kami sudah berikan proposal. Mereka tetap minta kami tanda tangan akte. Akte pengakuan utang. Akte pengutang itu artinya pribadi kami sebagai pemegang saham menanggung utang seluruh bank. Ini gila. Ternyata ini ada permintaan IMF. IMF terlibat sini. IMF telah menggadaikan pemerintah Indonesia, memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Itu kan melanggar undang-undang. PT berutang. Kenapa penanggung jawab nasabah? Pemegang saham. Nggak mungkin. PT bertanggung jawab. PT harus bertanggung jawab. Pribadi ya, pemegang saham bertanggung jawab sebesar sahamnya. Nggak boleh lebih. Tapi IMF memaksa pemegang saham menjadi penanggung jawab semuanya. Semuanya loh. Kalau punya modal 100 miliar, aset itu 1 triliun, lu mesti bayar 1 triliun. Nggak mungkin. Sampai sekarang nggak masuk akal. Jadi itu tujuannya IMF mau merampok.
Nah, pemerintah Indonesia mau lagi dipaksa. Akhirnya kami digugat. Karena waktu itu kalau nggak digugat, IMF tidak mau mencairkan 400 juta dolar. IMF pertama kali menyebut Indonesia pada tahun 2000 adalah 400 juta dolar kontan. Waktu zaman Menteri Kwi Kian Gi. Kalau kita tidak digugat, dia nggak mau mencairkan. Jadi harus digugat.